Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 5 pokok yang akan kita urai. Ya, 5 pokok. Pertama, kita akan bahas dulu definisi hasad. Apa itu hasad? Ya, apa itu iri hati? Jangan-jangan pengertian iri hati menurut kita beda dengan yang dimaksudkan oleh Quran. Ya. Jadi kalau Anda tidak pernah mengenal penyakitnya, bagaimana bisa menghindarinya? Ya, bagaimana bisa mengobatinya? Ya. Di bahasan pertama, kita akan bahas poinnya adalah tentang definisi dari kata hasad atau arti kata iri hati menurut Al-Quran dan hadis Nabi. Yang kedua, kita akan bahas tentang sumber penyakit hasad. Ya, dari mana sumbernya ini? Ya, Anda tidak tahu sumbernya, bagaimana bisa mengobatinya? Bagaimana bisa menghindarinya? Ya? Anda punya, misalnya ada yang merasakan penyakit flu, ditanya gejalanya apa? Apa sebabnya? Dari situ nanti ketika muncul gejalanya bisa kita hindari. Ya. Time. Yang ketiga, kita nanti akan bahas jenis-jenis hasad. Nah, ini yang menarik, nanti ada 5 turunan lagi di sini, jenis-jenis hasad. Ya. Kira-kira kalau Anda melihat nanti tanda-tanda seperti ini, Anda paham ini kelompoknya terinfeksi ringan hasadnya. Ini agak menengah, ini berat nih, cara mengobatinya agak sulit ya. Yang keempat, tanda-tanda hasad. Ya, kalau tadi jenis-jenisnya, sekarang tanda-tandanya seperti apa? Misal yang terinfeksi penyakit ringan, jenisnya ringan seperti ini, ayatnya begini, tandanya apa? Ya kan? Yang kelima baru kita bahas tentang metode pencegahan dan penyembuhan penyakit hasad. Ya, metode pencegahan dan penyembuhan penyakit hasad. Baik, kita mulai bahasan yang pertama dengan cepat. Apa yang dimaksud dengan hasad dalam pandangan Al-Quran dan keterangan Nabi SAW? Ya. Secara singkat, para ulama mendefinisikan hasad atau iri hati dan dengki ini dengan kalimat yang sangat singkat, padat, lugas. Ya. Al-iradatu fi izalatin ni'amil akhirin. Hasad itu kata para ulama adalah keinginan, saya ulang, keinginan untuk menghilangkan satu nikmat. Saya ulang, keinginan untuk menghilangkan satu nikmat yang melekat pada orang lain. Pelan-pelan ya, keinginan untuk menghilangkan satu nikmat yang melekat pada orang lain. Jadi bagaimana caranya orang yang sedang diuji, diberikan nikmat oleh Allah, hilang nikmatnya atau tidak dia dapati ya. Dia hati-hati ya, kalau Anda misalnya lewat tiba-tiba melihat tetangga sedang punya mobil baru, ada keinginan dari dalam diri Anda, misal ya kan, wah mobilnya kok bagus-bagus ya, mungkin satu saat dia nggak punya seperti itu. Nah itu sedang kena penyakit tuh ya. Ada teman Anda sedang promosi jabatan, tiba-tiba Anda menginginkannya misalnya, menginginkan hal yang serupa, ya, dan dia kehilangan hal itu pun sedang kena penyakitnya. Atau bahkan ketika Anda menginginkan nikmat itu, sekalipun tidak mengharapkan dia kehilangannya, itu pun sedang terkena penyakitnya. Nanti kita akan lihat ya, kita akan lihat. Coba umumnya Anda kalau melihat teman-teman punya barang baru, pengen atau tidak? Nah bagaimana keinginan itu nanti bisa masuk kategori hasad atau sekedar cuma ingin saja? Nanti ada keterangannya ya. Baik, jadi bagian pertama yang disebut dengan hasad dalam keterangan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW, kata para ulama, al-iradatu fi izalati ni'amil akhirin, keinginan untuk menghilangkan nikmat-nikmat yang melekat pada orang lain. Pelan-pelan. Sekarang kita lihat bagaimana bahayanya penyakit ini. Quran surah ke-113 Al-Falaq, satu surah sekaligus. Kita ambil peringatan Nabi dulu SAW ya, yang diterangkan lewat Al-Quran. Allah berfirman, lihat kalimatnya ya. Quran surah Al-Falaq, Qul a'udhu birabbil falaq. Pelan-pelan. Katakan, ini perintah. Jadi kalau ada kata kul itu perintah ya, perintah. Jadi sifatnya kalau sudah perintah itu penegasan, mesti ya. Sedapat mungkin kita lakukan. Sedapat mungkin kita lakukan. Kata Allah, katakan, Qul a'udhu birabbil falaq. Aku berlindung kepada penguasa subuh, yang punya waktu subuh. Subuh itu awal aktivitas ya. Saya tulis dulu, berlindung pada penguasa subuh, saat aktivitas mulai dilakukan. Awas pelan-pelan ya, nanti kita simpulkan di akhir. Min syarri ma khalaq, ya, dari segala jenis kejahatan makhluk. Jadi ada orang berpotensi dari subuh aja, orang lain mulai beraktivitas kebaikan, mau kerja, mau berangkat, ada orang lain merencanakan kejahatan dari subuh Pak. Ini menarik nih ya. Hati-hati, ini peringatan Quran. Ada orang-orang yang berniat berbuat jahat, itu dari subuh sudah punya rencana.
Jadi Anda jangan kira kalau subuh mulai tampak, fajar mulai bersinar misalnya, jangan Anda duga bahwa semua orang itu akan beraktivitas baik semua. Ya, belum tentu. Ya. Ada orang-orang yang terjangkit penyakit bersiap melakukan satu keburukan. Ini tidak ini. Oke. Tinggalkan pendapat saya yang keliru, ambil pendapat ustaz-ustaz lain lebih baik dalam kehidupan kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Allahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.